Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Ya Bapa, untuk hari Kamis pagi ini, kami semua patut mengucap syukur karena Engkau tidak saja telah menyertai istirahat kami sepanjang malam, tapi juga menyediakan hidangan makanan rohani yang akan kami santap pagi ini. Urapilah kami semua, agar kami dapat menerima renungan firman ini dengan baik. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya Pendeta Daniel Sakarias bersama keluarga secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan renungan firman Tuhan dengan tema Bila Anda Takut, Berdoalah, yang diambil dari Lukas 22 ayat yang ke-44. Firman Tuhan diambil dari Lukas 22 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ayat bacaan kita tadi adalah cuplikan dari kisah Yesus yang bergumul mati-matian di dalam doa di Taman Getsemani sebelum ia ditangkap. Dari ayat 44 ini timbul pertanyaan, apa yang sedang dirasakan Yesus? Dan apa tandanya? Ayat 44 mencatat, ia sangat ketakutan dan keringatnya seperti titik-titik darah bertetesan ke tanah. Kok Yesus ketakutan? Bukankah ia pernah mengajari para muridnya, jangan kamu khawatir, dan menegur para murid-muridnya yang berketakutan di atas kapal yang terkena badai. Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Apakah Yesus menjadi kurang percaya? Sekalipun Yesus melarang orang untuk khawatir dan takut, namun hal itu tidak berarti bahwa manusia tidak bisa lagi khawatir apalagi takut. Dari apa yang Yesus alami, kita belajar bahwa manusia masih bisa mengalami khawatir dan takut. Bahkan Alkitab menggambarkan bahwa Yesus bukan sekedar takut, tetapi sangat ketakutan. Ingatlah bahwa Yesus bukan saja Allah, tetapi ia juga adalah seorang manusia sejati yang sudah membayangkan betapa ngerinya penderitaan yang akan ia hadapi. Ketakutannya membuat keringatnya menjadi seperti titik-titik darah. Apa yang Yesus alami di dalam kedokteran disebut dengan istilah hematohidrosis, yaitu sebuah kondisi langka yang ditandai dengan keluarnya keringat berupa darah. Orang-orang yang memiliki penyakit ini dapat mengeluarkan keringat darah di bagian tubuh manapun. Tapi wajah dan dahi adalah letak yang paling umum. Biasanya keringat darah akan berlangsung hanya sekitar 1-5 menit. Gejalanya, darah yang merembes keluar dari kulit dan tidak menunjukkan tanda-tanda luka, seperti layaknya berkeringat biasa. Ini adalah akibat aktivitas penyempitan dan pelebaran yang abnormal di pembuluh darah terdekat dengan kulit. Akibatnya, darah melewati kelenjar keringat di dekatnya. Kondisi ini umumnya terjadi saat seseorang merasa sangat ketakutan atau stres. Kedua emosi negatif ini menyebabkan otak melepaskan hormon kortisol dalam jumlah banyak. Hal ini biasanya bersifat sementara dan tidak menyebabkan kerusakan kesehatan dalam jangka panjang. Apakah itu berarti Yesus melanggar perkataannya sendiri? Sebaliknya, ia mengalami rasa takut itu dan ia mengajari kita bagaimana menghadapinya. Yesus tidak menyangkal bila ia ketakutan. Ketakutan itu diakui, bukan untuk disangkali. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Karena yang kemudian ia lakukan adalah tidak membiarkan kekhawatiran dan ketakutan itu menguasai hati dan pikirannya. Jadi larangan untuk tidak khawatir atau tidak takut adalah ajakan bagi orang percaya untuk tidak membiarkan kekhawatiran dan ketakutan yang sedang dialaminya mengambil alih iman, mengambil alih doa,
mengambil alih damai sejahtera, mengambil alih pengharapannya. Yang Yesus maksudkan di sini adalah soal kendali. Apakah kekhawatiran yang mengendalikan kita, atau kita yang mengendalikan kekhawatiran itu? Lalu, bagaimana cara Yesus menghadapi kekhawatiran dan ketakutan? Bacaan kita mencatat, ia makin sungguh-sungguh berdoa. Semakin jelas dari bacaan kita ini, bila Yesus tidak menyerah pada kekhawatiran dan ketakutannya sendiri, tetapi ia melawannya dengan doa. Kekhawatiran dan ketakutan yang ia alami tidak mengendurkan doanya. Ia malah semakin bersungguh-sungguh berdoa. Yesus memerangi kekhawatiran dan ketakutannya dengan doa. Berapa banyak orang ketika khawatir dan takut bukannya berdoa, malah melamun, menjauhkan diri dari persekutuan, lari kepada pola hidup yang merusak, atau yang lebih parah, malah membunuh diri mereka sendiri. Saudara memang masih bisa takut dan khawatir, tetapi kabar baiknya, saudara bisa menaklukkan dan mengalahkannya. Kalau demikian penjelasannya, lalu apa pelajaran yang keluarga kita dapat dari perenungan hari ini? Pertama, kita tidak perlu menyangkal bila kita masih bisa khawatir dan takut sebagai manusia. Tetapi kita juga harus memiliki keyakinan bila kita juga bisa menaklukkan dan mengalahkan ketakutan. Kedua, cara kita menaklukkan dan mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan adalah meniru teladan Yesus, yaitu dengan makin sungguh-sungguh berdoa. Kekhawatiran dan ketakutan tidak boleh merenggut konsentrasi kita untuk berdoa, tetapi sebaliknya, malah membuat kita semakin khusyuk. Mari kita bagikan firman Tuhan pagi ini kepada siapa saja yang kita kenal, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita tutup saat teduh kita dengan doa. Bapa di sorga, ajar kami berdasarkan firman Tuhan yang kami baca hari ini. Walau kami masih bisa khawatir, tetapi kami tidak lagi dikuasainya, dan dengan kuasa-Mu kami akan mengalahkannya. Ya Tuhan, kekhawatiran kami bawa dalam doa kami kepada Tuhan, dan percaya bersama Tuhan kami mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Berkati dan sertai keluarga kami memasuki masa raya Natal. Kiranya kami dikaruniakan kesehatan dan iman yang penuh sukacita. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah renungan kita pagi ini. Atas nama keluarga Pendeta Daniel Sakarias, kami mengucapkan selamat menyambut Natal dengan penuh sukacita. Shalom.